Hai, halo. Ketemu lagi bersama dengan An di Tarot In. Oke, hari ini An ada satu tema yang ingin coba An sampaikan. Bagaimanakah dia melihat kamu? Dianya bisa siapa saja ya, walaupun di sini An gunakan Love Oracle, tapi ini bisa saja mungkin teman kamu, sahabat, atau mungkin coworker ya, rekan kerja, atau mungkin bos kamu, atau juga orang-orang yang dekat di hati kamu seperti romantic partner atau yang platonik hubungannya ya. Jadi ini bisa siapa saja. Dia di sini adalah seseorang yang mempunyai hubungan atau koneksi dengan kamu dari segi profesionalkah, dari segi romantiskah, nanti kita bisa lihat kartunya. Oke? Dan di sini An punya 4 pilihan. Untuk pile 1 An punya bebek, duck. Kemudian pile 2 ada whale ya, ada paus. Kemudian yang ketiga snail atau siput. Kemudian yang keempat ada kodok atau frog. Ya, apakah kamu pilih file 1, 2, 3, atau 4? Pilih dengan intuisi. Jadi mungkin kamu tertarik sama duck. Entah kenapa, tapi kamu tertarik aja gitu. Bukan berdasarkan warna yang kamu sukai atau apapun yang kamu rasakan tertarik, kemudian kamu menginginkan file tersebut. Dan apabila tidak sesuai atau tidak resonate, Happy Souls bisa pilih file lain yang mungkin lebih sesuai dengan Happy Souls dan ada pesan untuk Happy Souls di sana. Oke? Baik, itu saja yang An sampaikan. Kita akan ketemu di file kamu. Bye-bye. Hai, file 1, kamu yang pilih duck. Oke. Kita langsung lihat kartunya ya. Dan di sini An gunakan kartu Wild Unknown Tarot. Bagaimanakah dia melihat kamu? Kira-kira siapakah seseorang yang mungkin ada di pikiran kamu saat ini ya, yang kamu ingin tanyakan? Bagaimanakah dia melihat kamu? Oke, thank you. Wow, the world. Oops, ada yang jatuh. Oke. The Fool. Oke. Wow, cool. Two of Pentacles. Wow. Ace of Swords reverse. The World, ada The Fool dan Two of Pentacles. Lalu Ace of Swords reverse. Dan ini akan aku clarify dengan Rider-Waite Tarot. Ya. Oke. Please clarify the word. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please clarify the word for file 1 or group 1. Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, thank you. The Magician, wow. Please clarify the Fool, thank you. Oh, okay. Six of Cups. Please clarify Two of Pentacles. Whoa. Okay, I'll take this. Wow. Okay. Ten of Cups reverse. Catholic Spirit, Archangel and Spirit Guide. Two cards. Okay. Knight of Pentacles and the Empress. Yes. Okay.
Bagaimana dia melihat kamu? Dengan munculnya kartu The World ini, aku merasa dia melihat kamu sebagai seseorang yang tahu banyak hal, ya, berwawasan luas, kemudian juga gampang disukai orang. Diklarifikasi oleh The Magician juga ya, seseorang yang sangat mempunyai kemampuan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Wow, dia melihat kamu sebagai seseorang yang mampu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan atau mewujudkan apapun yang kamu inginkan. Kemudian juga ada The Fool di situ, di mana The Fool itu kamu terlihat atau dilihat sebagai seseorang yang penuh dengan semangat, kemudian mungkin agak sedikit nekat, ya kan? Dengan The Fool di sini. Tapi kamu orang yang sangat hangat gitu. Kamu merasa walaupun kamu bebas gitu ya. The Fool itu adalah energi yang penuh dengan kebebasan. The Fool itu adalah energi yang free spirit gitu. Dan kamu mungkin adalah seorang yang free spirit. Di sini dia melihat sebagai sebuah kualitas dari kamu ya, bahwa kamu adalah seorang yang free spirit. Kemudian kamu juga merasa nyaman ketika kamu dekat dengan orang-orang yang kamu familiar gitu ya. Dan kamu dilihat sebagai seseorang yang sangat care terhadap orang-orang di sekitar kamu, terhadap orang-orang. Kamu tuh nggak melupakan roots kamu. Jadi mau kamu udah berada di mana gitu ya saat ini, entah mau kamu berada di luar negeri, mau di mana gitu ya, atau di luar kota, kamu tetap mempertahankan roots kamu, mempertahankan akar kamu, dan kamu nggak lupa siapa kamu gitu. Kamu adalah seseorang yang sangat bebas ya, dengan penuh semangat kehidupan, dengan penuh passion gitu ya, gairah kehidupan, dan kamu juga orang yang mampu mengambil resiko, tetapi kamu juga tidak melupakan akar kamu, atau kamu tidak melupakan siapa kamu, dari mana kamu, dan itu membuat orang jadi semakin menghargai kamu. Orang respect sama kamu, dia respect sama kamu terlebih ya, karena ini berbicara tentang bagaimana dia melihat kamu. Dia respect terhadap kamu dan terhadap apa perjuangan kamu sampai saat ini, yang kamu raih sampai saat ini. Kemudian dia juga melihat kamu sebagai seseorang yang punya banyak hal, banyak kesibukan di hidup kamu gitu ya. Banyak hal yang kamu harus lakukan, banyak hal yang ada di pikiran kamu, banyak hal yang ingin kamu wujudkan. Orang yang aku rasa adalah seseorang penuh cita-cita gitu. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang penuh cita-cita, dan kamu punya kemampuan untuk mewujudkannya, dan kamu juga punya keinginan untuk mewujudkannya. Tapi kamu tuh terlalu banyak memberi, dan kamu adalah seseorang yang sangat-sangat memperhatikan orang-orang di sekitar kamu, orang-orang yang dekat di hati kamu, sehingga kamu suka lupa untuk memperhatikan diri sendiri. Kamu dilihat sebagai seseorang yang rela berkorban gitu ya. Kamu dia lihat sebagai seseorang yang senang membahagiakan orang lain, sampai kadang kamu lupa untuk membahagiakan diri kamu. Kamu tuh memberikan semua energi kamu, memberikan semua cinta kamu, mungkin dari waktu, bukan hanya materi, tapi waktu kamu juga ya. Kamu sangat dicintai, kamu banyak orang yang menyayangi kamu, banyak orang yang melihat kamu adalah orang yang penuh kasih sayang juga. Jadi dia pun melihat kamu sebagai seseorang yang penuh kasih sayang, dan kamu juga seorang yang selalu memberi, dan memberi. Sehingga kamu melupakan, kadang kamu bukan melupakan kebahagiaan kamu, tapi itu bagaimana kamu memberi itu adalah sebuah kebahagiaan untuk kamu. Tapi kadang kamu jadi suka berkorban gitu. Pada saat kamu mempunyai keinginan untuk membantu orang, kadang itu malah menjadi menyusahkan kamu. Karena akhirnya kamu jadi juggling dengan banyak hal yang membuat kamu tidak happy. Dan dia melihat kamu sebagai seseorang yang juga sangat cerdas, sangat pintar ya, karena tadi kembali lagi The World, di sini ada Ace of Swords, sebuah pengetahuan yang bagus, kemudian pintar juga. Dan Ace of Swords di sini aku merasa kamu tuh banyak menutup, tidak mengungkapkan apa yang kamu pikirkan. Kadang kamu menyimpan hal itu sendiri, kamu tidak membagikan ya, tidak sharing. Jadi dia melihat kamu sebagai seseorang yang mungkin agak tertutup ya, mungkin agak menyimpan sesuatu untuk diri sendiri tanpa orang lain tahu gitu ya. Kemudian kamu juga adalah seseorang yang ya tadi aku bilang kamu senang memberi, sampai kamu tuh jadi kayak kehabisan gitu loh. Entah kamu mungkin kehabisan waktu,
pada saat kamu membantu orang, atau mungkin kamu membantu orang dengan materi, sampai kamu juga mungkin tidak terlalu safe gitu ya, kamu bisa saja berbuat seperti itu karena kamu tuh kelihatannya sangat berkorban gitu loh orangnya, dan dia melihat kamu seperti itu. Kamu adalah seorang teman yang baik, pertemanan yang dekat, penuh kasih sayang gitu ya, saling menerima dan saling memberi gitu ya. Dan ini kamu terlihat ada di Empress di sini, dia melihat kamu sebagai seseorang yang penuh kasih sayang tadi. Kemudian kamu juga sangat kreatif gitu. Kamu punya banyak ide ya. Kelihatan di sini juga ada The Fool. Kamu punya banyak ide, kamu punya banyak kreativitas yang perlu kamu tuangkan, dan ini di Empress di sini dia juga melambangkan kesuburan. Makanya ketika kita ngomong kesuburan, itu bisa saja kamu penuh dengan ide-ide kreatif, penuh dengan energi gitu ya, dan juga kamu dilihat sebagai seseorang yang intuisi ya, penuh dengan intuisi, penuh dengan kebaikan yang pasti karena kamu tadi penuh dengan kasih sayang. Dan ini adalah sesuatu hal yang dia lihat, kualitas yang dia lihat dari kamu, walaupun mungkin dia melihat kamu terlalu banyak memberi, jadi kamu drain gitu. Itu kayak energi kamu terkuras untuk orang lain. Pada saat kamu membutuhkan energi kamu sendiri, itu jadi sudah habis gitu loh. Tapi kamu adalah orang yang senang bersama dengan orang-orang yang kamu dekat di hati kamu gitu ya. Kamu penuh dengan energi, dimana kamu walaupun besok kamu mempunyai sesuatu yang penting untuk diri kamu sendiri, tapi kamu tetap mengorbankan atau memberikan waktu kamu, memberikan energi kamu, tenaga kamu, dan perhatian kamu untuk orang-orang yang kamu sayangin, karena kamu sangat giving, kamu sangat memberi gitu ya. Kemudian dari oracle ini kita akan lihat bagaimanakah dia melihat kamu. Katolik kita Angel Spirit Guide untuk grup 1. Oke. I'll take that. Self-indulgence. Focus on self-worth, time to heal, shadow work, self-appreciation. Yes, kamu dilihat sebagai seseorang yang penuh penghargaan terhadap diri sendiri ya. Kamu menghargai diri kamu sendiri, kamu juga mengetahui apa kelebihan dan kelemahan kamu. Kamu adalah seseorang yang dilihat sebagai, dia melihat kamu ya, sebagai seseorang yang penuh dengan kesadaran diri gitu. Jadi kamu sudah tahu apa kelemahan kamu nih. Time to heal, shadow work, dan kamu juga tahu bagaimana menyembuhkan apa yang pernah terjadi di dalam hidup kamu ya, menyembuhkan sakit-sakit hati yang mungkin pernah terjadi di dalam hidup kamu. Dan dia melihat kamu adalah seseorang yang mungkin di masa lalu sering disakiti gitu ya, sehingga itu menjadi sebuah pembelajaran buat kamu, dan kamu jadi seseorang yang terbaik untuk kamu. Makanya mungkin karena kamu sering atau merasa pernah disakiti, ini kamu melakukan healing ya terhadap diri kamu sendiri, dan kamu jadi kayak kurang terbuka dengan pikiran kamu ya kepada orang lain, karena buat kamu sesuatu yang penting untuk kamu sendiri kamu bisa simpan gitu ya. Nggak semua orang harus tahu apa yang ada di pikiran kamu atau apa yang kamu rasakan. Oke? Kemudian di sini ada the Grim Reaper. The Grim Reaper, the relationship is over. No second chances, grow and transform your life. Oke. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang penuh dengan keputusan, atau ini ya tadi kamu sudah melihat kebenarannya. Kamu adalah seseorang yang bisa melihat kebenaran dalam suatu keadaan. Misalnya pada saat kamu melakukan suatu hubungan pertemanan atau hubungan percintaan asmara gitu ya, kamu tahu nih, ini orang ini baik atau enggak untuk aku. Apakah orang ini bisa dikasih second chance atau tidak? Jadi kamu mempunyai sesuatu yang di dalam diri kamu, karena kamu tadi sudah penuh dengan self worth ya. Jadi kamu itu dilihat olehnya ya, oleh dia adalah seseorang yang kalau relationship over ya over gitu. Kalau memang kamu sudah disakiti ya, kamu disakiti, bukan berarti kamu bukan seorang pemaaf, bukan, tapi kamu tahu apa yang baik untuk kamu, dan ketika kamu melihat ini tidak terlalu baik untuk kamu bisa bilang it's over, no second chance ya, tidak ada kesempatan kedua, dan kamu selalu dia melihat kamu adalah seseorang yang terus tumbuh dan transform. Di sini juga ada butterfly, di mana transform itu berarti berubah gitu kan ya. Transform your life, kamu bisa merubah hidup kamu bisa merubah keadaan yang mungkin tidak terlalu baik untuk
di dalam hidup kamu, tetapi kamu tetap dapat merubah itu menjadi sesuatu yang berguna untuk kamu, menjadi sesuatu yang menguntungkan kamu, di mana kamu semakin belajar tentang segala hal kehidupan dan bertumbuh dari apa yang kamu alami. Itu yang dia lihat dari kamu. Wow, kamu adalah seorang yang mungkin buat dia cool, keren banget. Oke, ini mirror. Di sini mirroring each other atau self-image, relationship, reflect or wounds, introspection. Dia melihat mungkin kamu sudah berkaca dari hal-hal yang tadi aku bilang ya. Ini juga ada di Grim Reaper tadi, bahwa kamu sudah berkaca, kamu udah melihat diri kamu sendiri, kamu sudah sadar diri kamu sendiri gitu ya. Dan kamu melihat hal-hal yang ada di orang lain dengan lebih clear. Mirroring each other, self-image, relationship, reflect or wounds, dan introspection. Kamu juga sering melakukan introspeksi. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang sering melakukan introspeksi apabila kalian atau kamu mengalami masalah. Dia melihat kamu adalah sebagai seorang yang kuat, yang bebas, free spirit tadi, dan punya banyak wawasan yang luas. Kemudian kamu juga sayang dengan semua orang yang berada di dalam keluarga kamu atau dekat di hati kamu ya. Kamu adalah seorang yang mampu untuk mewujudkan apapun yang kamu inginkan, tapi kamu tidak pernah lupa terhadap keluarga kamu. Dan kamu juga kadang-kadang terlalu banyak memberi sehingga kamu sendiri kadang merasa kekurangan, entah energi, entah waktu, ataupun materi. Itu, oke? Jadi sekarang kita lihat siapakah dia yang melihat kamu seperti yang tadi aku sudah jabarkan. Kita akan ambil inisialnya ya. Siapakah dia? Oke, kita akan jadi spirit guide. Oke. Baik, ada M ya. Wah, ada W, ada M. Oke, ada H, ada T, ada X, ada I, J, K, A, dan C. Oke. Ini adalah initial persons kamu ya, yang mungkin melihat kamu seperti penjabaran tadi ya. Inisialnya adalah M, W, H, T, X, I, J, A, C, dan K. Oke, baik, ini adalah reading kamu file 1. Semoga ini membantu dan terima kasih sudah menonton. Sending you love and light. Bye-bye. Halo, hai. Untuk kamu yang pilih file 2 atau grup 2 ya, dengan whale, paus. Ini adalah reading kamu. Bagaimanakah dia melihat kamu? Aku gunakan Wild Unknown Tarot ya. Kita akan shuffle dulu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Bagaimanakah seseorang melihat file 2? Seseorang yang ada di pikiran file. Okay, Ace of Swords, thank you. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. File 2. Thank you. Eight of Wands. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. With Archangel and Spirit Guide. How they see file 2. Okay. Four of Swords. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. How they see. Bagaimana dia melihat file 2. Oh, nice. Ace of Cups. Oke. Oke, kita punya Ace of Swords. Kemudian Eight of Wands, Four of Swords reverse, dan Ace of Cups. Kita akan clarify dengan Rider Waite Tarot ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please clarify Ace of Swords. Thank you. Okay, please clarify God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please clarify Eight of Wands. Whoa. Thank you. Knight of Pentacles reverse. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please clarify Four of Swords reverse. God, Holy Spirit, thank you. Okay.
God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, please clarify. Ace of Cups, God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, thank you. King of Cups reverse. Oke. Ya. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang jujur, ya, straightforward. Kemudian kamu adalah orang yang menjunjung hal-hal yang benar gitu ya. Dan mungkin kamu juga agak suka bergosip. Bagaimana dia melihat kamu? Mungkin dia melihat kamu sebagai seseorang yang kamu harus tahu dulu fakta, atau kamu harus tahu dulu apa yang ada ditawarkan kepada kamu, baru kamu bisa mengambil keputusan. Jadi kamu bukan seseorang yang cepat menentukan keputusan ya. Kamu banyak menimbang-nimbang, banyak berpikir, kamu analitis. Kamu juga seseorang yang tertarik dengan kebenaran, kejujuran. Kamu juga orang yang mungkin agak sulit untuk melangkah kalau kamu belum tahu posisi atau keadaan kamu, situasi dan keadaan kamu. Dia melihat mungkin kamu adalah seseorang yang punya passion atau punya gairah atau hasrat terhadap sesuatu, keinginan terhadap sesuatu, tapi kalau kamu tidak tahu kebenarannya, kalau kamu tidak tahu apa fakta-faktanya ya, kamu akan cenderung untuk mengambil jalan yang lebih stabil, mengambil jalan yang lebih aman. Jadi kamu memang agak analitis orangnya ya, dan kamu penuh passion sebenarnya. Sebenarnya kamu penuh passion, tapi memang kamu ini agak lambat untuk memutuskan sesuatu. Jadi kamu butuh segala hal, faktor-faktor dari luar, faktor-faktor dari dalam yang kamu kumpulkan, kemudian kamu analisa gitu ya. Kamu cerdas, kamu pintar, tapi kamu kadang agak sulit untuk memutuskan sesuatu keputusan, apalagi tentang hidup kamu gitu. Kemudian kamu dia lihat sebagai seseorang yang restless atau susah untuk istirahat. Jadi kamu tuh berpikir terus gitu. Mungkin karena saking kamu pinter ya, kamu cerdas dan kamu memikirkan segala sesuatu hal ya yang terjadi, akhirnya itu jadi mencuri kebahagiaan kamu gitu. Kadang kamu tuh terlalu berpikir dan terlalu bekerja keras. Kamu adalah seseorang yang punya banyak energi untuk berpikir, kemudian menganalisa sesuatu, dan kamu tidak keberatan untuk itu gitu, karena memang kamu senang berpikir. Cuman hal itu membuat kamu tidak bisa beristirahat, dan dia melihat hal itu karena kamu adalah seorang pekerja keras. Terus kamu juga cerdik gitu ya, kamu adalah seseorang yang cerdik, kamu punya banyak akal, ketika mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana, berjalan tidak sesuai dengan rencana, kamu punya banyak akal, tapi kamu nggak suka hal itu. Jadi dia melihat kamu akan lebih main aman, atau akan lebih mengambil jalan atau mengambil keputusan yang aman daripada kamu harus berimprovisasi di depannya gitu. Dan kamu adalah seseorang yang penuh kasih sayang juga ya, penuh kasih sayang, tetapi kamu juga tidak terlalu memikirkan perasaan gitu. Kamu mungkin orang yang agak dingin. Dingin tuh dalam arti kamu penuh kasih sayang sebenarnya, tapi kamu tidak menunjukkannya, dan kamu jarang mengekspresikan perasaan kamu kepada orang-orang yang kamu sayangi. Jadi kamu dia lihat sebagai seseorang yang pintar, cerdas, kemudian kamu bisa mengendalikan kesulitan apabila ada sesuatu yang tidak berjalan dengan sesuai rencana kamu, walaupun itu sebenarnya kamu tidak terlalu suka, karena kamu adalah seseorang yang semuanya berdasarkan plan, semuanya berdasarkan rencana, dan ketika itu tidak berjalan dengan rencana kamu, itu kamu akan agak terganggu, dan mungkin akan agak lambat untuk melakukan atau memutuskan sesuatu, walaupun kamu akan memikirkan itu dan akan berhasil untuk menyelesaikannya, tetapi kamu tidak suka itu ya. Kemudian kamu juga bukan orang yang bisa mengekspresikan perasaan kamu. Dia lihat kamu adalah seseorang yang agak tertutup dengan perasaan kamu. Tertutup dalam arti kamu tidak bisa mengekspresikannya, atau tidak
tidak bebas untuk mengekspresikannya, karena mungkin kamu bukan orang yang seperti itu. Dia lihat kamu adalah seseorang yang, di sini ada King of Cups ya, di sini ada King of Cups dan reverse. Kamu adalah seseorang yang menyembunyikan perasaan kamu gitu ya, tapi kamu tuh sebenarnya penuh kasih, kamu tuh penuh kasih sayang, maksudnya kamu perhatian juga kepada orang lain yang kamu sayangi atau yang kamu punya koneksi atau hubungan dekat gitu ya. Tetapi dia melihat kamu tuh, kamu tidak mengekspresikan hal itu gitu. Lalu untuk Oracle Island Time Wellness, bagaimanakah dia melihat group will? Bagaimanakah dia melihat group will? Oke, thank you. Ascending, girl talk, oke. So if you can speak, guys, one more card please for group will for pile 2. Thank you. Girl with snake. Okay, 2 cards. And cassette. Oh, wow. Ya. Dia melihat kamu ascending. Kamu adalah seseorang yang selalu ingin maju. Kamu ingin melangkah lebih jauh lagi. Kamu ingin ini di sini ada expansion, ingin melebarkan sayap kamu gitu ya, dan kamu adalah seseorang yang terus ingin belajar. Nih ya, learning expansion, new phase. Kamu juga adalah seseorang yang selalu menantang diri kamu sendiri ya untuk menghadapi tantangan-tantangan, challenge-challenge selanjutnya gitu ya. Kamu adalah seseorang yang tidak pernah berhenti bekerja, tidak pernah berhenti berpikir. Sepertinya kamu adalah seseorang yang punya kecenderungan ambisius gitu. Tapi kamu juga mempunyai keinginan untuk bersatu atau bersama dengan orang yang kamu sayangi. Walaupun kamu agak susah untuk mengutarakannya ya, tadi dengan King of Cups reverse, kamu adalah seseorang yang mungkin agak susah dia lihat untuk mengutarakan perasaan ataupun mengekspresikan perasaan. Kemudian kamu juga berada di lingkaran teman-teman kamu yang tadi aku bilang ya, kamu mungkin cenderung agak suka bergosip atau nggak bergosip lah, tapi hangout gitu ya, kemudian ngobrol dengan sesama teman kamu yang di circle kamu ya, circle friend kamu. Di sini ada time with friends, moving on, happily single, selalu berpikir, selalu bekerja keras, tapi kamu juga bisa having fun gitu. Di sini ada having fun ya, living in the moment. Jadi kamu mungkin sering bersama dengan teman-teman kamu, berkumpul, hangout gitu. Jadi dia melihat kamu adalah seseorang yang bisa menikmati kehidupan kamu walaupun mungkin kamu pekerja keras. Jadi sepertinya dia melihat kamu work hard and play harder. Work hard, play hard gitu. Ini adalah seseorang yang melihat kamu sebagai seseorang yang mungkin workaholic gitu ya. Kemudian dia melihat kamu sebagai girl with a snake. Kamu adalah seseorang yang empath, tapi kamu juga senang dilihat orang ya. Kamu bisa memperlihatkan diri kamu sendiri, tapi dari segi pekerjaan atau profesionalitas. Sementara kamu tidak bisa mengutarakan yang tadi ya, jauh di dalam lubuk hati kamu atau perasaan-perasaan emosi kamu gitu ya. Tapi kamu sendiri adalah seseorang yang benar-benar charming ya, karena buat dia kamu tuh mempunyai banyak kualitas, apalagi kualitasnya lebih sangat ke profesional sih aku lihatnya ini ya. Gitu. Kualitas-kualitas profesional yang mungkin sangat diharapkan untuk semua bos dimanapun atau semua atasan. Ini mungkin atasan kamu yang kamu pikirkan. Kemudian ada kaset. Kaset dia bilang adalah outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Yes. Kamu selalu berpikir ya, kamu nggak pernah, jadi kayak kaset berputar-putar gitu ya, terus bolak-balik. Misalnya kamu ada satu project tertentu gitu, dia akan melihat kamu tuh, kamu sangat berpikir, kemudian memutar-mutar atau mengulang-ulang informasi di dalam pikiran kamu untuk mendapatkan mungkin solusi apabila kondisi atau situasinya tidak sesuai dengan rencana kamu. Oke, ini adalah bagaimana dia melihat kamu. Wow, kamu sepertinya benar-benar pekerja keras ya. Kita lihat sekarang, kira-kira siapakah dia yang ada di pikiran kamu. Kita ambil inisialnya. Kita lihat aduh, maaf ya, aku nabrak kamera. Oke, kita lihat inisialnya. Oke, ada M, ada L, ada W, B, M lagi, M kecil ya, mungkin di
namanya ada double huruf R, kemudian ada L, ada Z, ada O, V, dan X. Oh iya, masih ada lagi Y. Oke, ini adalah inisial dia yang mungkin melihat kamu seperti yang tadi aku sudah jabarkan tadi ya. Oke, ada Z, B, M, W, M, R, L, I, O, V, X, Y. Ya, oke, ini adalah reading kamu. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sending you love and light. Bye bye. Hai, halo, kamu yang pilih snail atau grup 3 atau file 3. Oke. Ini adalah reading kamu. Bagaimanakah dia melihat kamu ya? Kita akan shuffle dulu dari Wild Unknown Tarot. Catholic Spirit Archangel and Spirit Guide. Bagaimanakah dia melihat file? Wow, kebanyakan. Catholic Spirit Archangel and Spirit Guide. Thank you. Oke. Queen of Cups. Catholic Spirit Archangel and Spirit Guide. Thank you. Wow, the High Priestess. Okay, Judgment. Catholic Spirit Archangel and Spirit Guide. Thank you. Okay. Son of Wands atau Knight of Wands ya. Oke. Kita akan clarify dengan Rider-Waite Tarot. Catholic Spirit Archangel and Spirit Guide. Please clarify Queen of Cups. Oh, okay. Seven of Pentacles. Catholic Spirit Archangel and Spirit Guide. Please clarify the High Priestess. Okay. The Fool. Okay. Catholic Spirit Archangel and Spirit Guide. Please clarify the Judgment. Thank you. Wow, Tower. Catholic Spirit Archangel and Spirit Guide. Please clarify Son of. Okay. Knight of Wands reverse. Seven of Cups reverse. Oke. Di sini kita punya Queen of Cups di-clarify oleh Seven of Pentacles. Ini kamu adalah seseorang yang dia lihat sebagai orang yang sangat sabar. Kamu penuh kasih sayang, penuh cinta kasih gitu ya. Kamu punya karakter seseorang yang bisa diandalkan. Kalau kamu adalah wanita, kamu punya sosok keibuan. Kalau kamu adalah pria, kamu adalah sosok kebapaan. Jadi mungkin ini adalah sebuah sosok yang dia lihat ya, dia lihat paling menonjol di dalam kualitas diri kamu. Dan dia merasa sangat kamu tuh sangat orang yang sangat kreatif juga, dan orang yang menyenangi keharmonisan, dan kamu punya kesabaran terhadap segala sesuatu yang kamu inginkan gitu. Kamu adalah orang yang penuh dengan usaha, tetapi juga tidak bukan orang yang push gitu loh, bukan orang yang terus menerus untuk mendorong atau memaksa sesuatu terjadi. Dia melihat kamu adalah seseorang yang juga bijaksana, karena kamu tahu bahwa ada waktunya menunggu pada saat ketika kita sudah menanam ya, ini ada waktunya nanti kita menuai. Jadi kesabaran adalah bagaimana dia melihat kamu melalui sebaran ini. Kemudian di High Priestess yang di-clarify sama The Fool, ini aku lihat adalah kamu dilihat olehnya adalah seseorang yang penuh dengan intuisi ya. Kamu tahu hal yang terbaik untuk kamu, kamu juga tahu hal yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kamu, ya biasanya gitu ya. Sosok ibu, sosok bapak itu biasanya yang paling tahu untuk keluarganya. Nah, ketika ini kembali ke High Priestess, kamu adalah seseorang yang tidak
membuat sebuah keputusan berdasarkan dorongan hati atau impulsif gitu ya, sesuatu yang berdasarkan emosi gitu. Kamu adalah seseorang yang tenang, dia lihat sebagai seseorang yang tenang, orang yang mengikuti intuisi, kemudian kamu juga punya intuisi yang kuat, dan kamu juga adalah seseorang yang menghargai kebebasan orang lain. Kamu tidak suka memaksa, kamu tidak suka tadi seperti yang di sini juga dijelaskan ya, kamu bukan seseorang yang suka memaksa orang lain untuk kepentingan kamu sendiri, dan kamu juga orang yang sangat bisa diandalkan untuk dimintai nasihat. Jadi kamu adalah, karena tadi kamu bijaksana ya, dan kamu juga mungkin punya pengalaman banyak tentang kehidupan ya. Jadi dia melihat kamu mempunyai jiwa old soul, atau yang tadi aku bilang bijaksana gitu ya. Jadi walaupun kamu lebih muda daripada dia, tapi dia merasa kamu tuh lebih punya sense untuk wisdom gitu, sense untuk menjalankan atau menggunakan kebijaksanaan-kebijaksanaan di dalam hidup kamu. Dan itu yang membawa kamu atau memberikan kamu penerangan untuk menjalani kehidupan kamu. Jadi dia melihat kamu sebagai seorang yang spiritual juga, spiritual, dan dia merasakan kamu juga punya banyak rahasia. Banyak rahasia yang kamu tahu yang tidak ingin kamu sebarkan atau tidak ingin kamu ungkapkan. Mungkin kamu menyimpannya untuk diri kamu sendiri ya, baik itu adalah rahasia kamu ataupun rahasia orang lain gitu ya. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang sangat bisa menjaga rahasia, karena kamu adalah seorang yang dewasa. Dia melihat kedewasaan kamu ya, dan kamu juga sangat spiritual yang tadi aku bilang, sehingga kamu merasa bahwa hidup itu harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Dia melihat kamu adalah seseorang yang sangat mendukung atau sangat menjunjung tinggi kebenaran ya. Kebenaran itu buat kamu mungkin hitam putih ya. Dia melihat kamu adalah seseorang yang tahu apa arti dosa atau arti rahasia Tuhan. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang sangat spiritual, dan dia melihat kamu adalah orang yang tidak ingin melakukan dosa gitu ya. Kamu adalah seseorang yang lurus. Kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu apa yang kamu inginkan dalam kehidupan gitu ya. Dan kamu ingin share itu ke orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kamu. Itu yang dia lihat. Jadi kamu punya value-value ya, nilai-nilai yang ingin kamu sebarkan atau kamu sharing ke orang-orang yang ada di sekitar kamu, yaitu nilai-nilai kebenaran yang kamu percayai gitu. Itu yang membuat kamu jadi istimewa, karena di dunia saat ini kayaknya ini kamu adalah seseorang yang membawa cahaya gitu pada saat mungkin kegelapan datang atau keinginan-keinginan yang tidak baik yang mungkin ada di sekitar kamu gitu ya. Kamu bisa saja kamu masuk ke dalam lingkaran mereka, dan kamu membawa sebuah kebenaran gitu. Jadi dia melihat kamu adalah it's like a beacon gitu, seperti sinar, seperti terang. Dia melihat kamu seperti itu. Wow, oke. Kemudian kita lihat dari oracle ini. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me cards for group 3. Bagaimana dia melihat group snail? Okay, thank you. Coven, the Phoenix. Oke, kita udah dapat 3, dan boat ya. Wow. Oke, kita cek dulu Coven. Ending, bring new beginnings, growth, change, liberation, transition. Oke, dia melihat kamu juga seseorang yang bebas ya. Kamu bisa membebaskan diri kamu dari apapun ya yang kamu hadapi atau sakit hati yang mungkin kamu alami gitu ya. Kamu adalah seseorang yang bisa healing diri kamu sendiri. Dia merasa kamu adalah seseorang yang bisa lahir kembali walaupun didera dengan segala macam masalah di dalam kehidupan. Dan di sini kamu tahu bagaimana caranya endings atau mengakhiri sesuatu yang tidak baik untuk kamu, dan kemudian lahir baru, bring new beginnings ya, untuk bertumbuh dengan growth dan berubah atau change. Di sini adalah sesuatu hal yang sangat membebaskan kamu, dan dia melihat kamu bisa melalui itu.
atau dia melihat kamu tuh punya kualitas untuk bisa bertransisi gitu. Dia melihat kamu adalah seorang, ya tadi karena kamu dewasa ya, karena kembali lagi karena kamu dewasa, kamu adalah seseorang yang tahu bagaimana apa yang kamu inginkan. Ketika kamu ditawarkan oleh sesuatu yang kamu tidak inginkan, kamu bisa saja langsung mengakhiri hal itu, endings, dan ketika itu terjadi kamu bisa healing diri kamu sendiri, kemudian mulai kembali lahir baru. Di sini dia melihat kamu juga seorang pribadi yang kuat. Dan di sini ada the phoenix. Wow, aku baru ngomong tadi kan pribadi yang kuat ya. Di sini ada new face, rekindle, renew, growth, change mind. Phoenix itu seperti apa ya? Hewan ya, yang meninggal atau mati, kemudian dia bisa bangkit kembali, dia bisa raise from the ash, dia bisa bangkit dari debu. Seperti juga coffin gitu ya, ini kayak lahir kembali, dan ini dikonfirmasi lagi oleh Phoenix. Jadi dia tuh melihat kamu tuh like a phoenix. Kamu adalah seseorang yang selalu menerima kehidupan, menerima apa yang ditawarkan oleh kehidupan dengan semangat Phoenix, bahwa kamu bisa lahir kembali, kamu bisa baru lagi. Dan dia melihat sebuah kehidupan itu adalah sebuah fase, dimana fase-fase itu akan kamu jalani, kamu akan hadapi, dan itu akan membuat kamu transformasi ya, transformasi berubah, growth ya, growth bertumbuh, kemudian juga ada sesuatu yang akan change, berubah di dalam diri kamu. Dia melihat kamu adalah seseorang yang mampu menjadi seorang yang punya spirit seperti Phoenix. Kemudian both di sini ada receiving what you need, progression, arriving, moving on, and closure issues. Oke. Dia juga melihat kamu bahwa kamu adalah seseorang yang selalu mengharapkan segala sesuatu yang terbaik. Kamu bukan orang yang pesimis, kamu bukan seseorang yang tenggelam di dalam masalah. Wow, hujannya gede banget. Sorry kalau ini agak mengganggu suaranya. Ini aku maksimalin suara aku. Oke, jadi dia melihat kamu itu selalu progress gitu ya. Kamu itu selalu berkembang dan kamu tahu apa yang kamu inginkan, sehingga kamu selalu berharap yang terbaik untuk diri kamu sendiri dan juga orang-orang di sekitar kamu. Kamu bukan seseorang yang pesimis, lagi-lagi ya, kamu adalah seorang yang optimis buat dia, dan dia melihat kamu adalah seseorang yang dewasa dengan melakukan semua ini. Wow. Oke. Kemudian kita lihat inisialnya, siapakah dia yang ada di pikiran kamu, kira-kira apakah terkonfirmasi dengan inisial ini? God, Holy Spirit, Angel and Spirit Guide. Oke. Yes, ini adalah inisialnya B, F, P, nah, M lagi, N, G, X, I ya, dan O. Wow, hujannya besar banget. Oke, ini adalah inisial dari persons kamu ya. Siapakah dia yang melihat kamu seperti tadi aku uraikan? Ada B, F, P, M lagi, mungkin double M, kemudian ada I, G, O, N, dan X. Oke. Baik, ini adalah bacaan atau reading kamu untuk file 3. Semoga hal ini membantu dan terima kasih. Sending you love and light. Bye-bye. Hai, halo grup 4. Buat kamu yang pilih frog atau kodok. Oke, ini adalah reading kamu. Bagaimanakah dia melihat kamu ya? Wow, aku lagi filming ini dan hujan besar, jadi hujan deras ya, jadi mohon maaf kalau suaranya agak terganggu. Ini aku udah maksimalin suara aku, teriak-teriak. Oke, God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, bagaimanakah dia melihat file 4 atau grup frog? God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide, bagaimanakah dia melihat? Thank you. Oke. Five of Wands, Ace of Wands reverse. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide,
Bagaimanakah dia melihat pile 4 atau group frog? Thank you. Oh, 5 of cups. Catalyst Spirit, Archangel and Spirit Guide, please give me answer. Okay, correct answer for pile 4. Okay. Kemudian kita akan clarify dengan Rider-Waite Tarot. Catalyst Spirit, Archangel and Spirit Guide, please clarify 5 of Wands. Catalyst Spirit, Archangel and Spirit Guide, please clarify 5 of Wands. Okay, 2 of Wands reverse atau terbalik ya. Catalyst Spirit, okay. Aduh. Ini kartunya lompat-lompatan. Queen of Cups. Okay. Catalyst Spirit, Archangel and Spirit Guide, please clarify 5 of Cups. Bagaimanakah dia melihat pile 4 atau group frog? Thank you. Oh, 8 of Cups. Catalyst Spirit, Archangel and Spirit Guide, please clarify 7 of Cups. Catalyst Spirit, Archangel and Spirit Guide, please clarify 7 of Cups. Wow. Okay. 7 of Swords. Okay. Ya. Reading kamu untuk bagaimanakah dia melihat kamu ya. Ini diawali dengan 5 of Wands dan diklarify dengan 2 of Wands, di mana aku merasa di sini ya, dia melihat kamu sebagai seseorang yang agak insecure, mungkin terhadap diri kamu sendiri dan juga terhadap masa depan kamu. Dia melihat kamu sebagai seorang yang penuh dengan keinginan, tetapi yang berlawanan gitu. Maksudnya gimana ya? Jadi kamu adalah seseorang yang punya banyak keinginan, tapi kamu agak bingung untuk mewujudkannya, sehingga itu jadi berlawanan dengan keadaan kamu saat ini. Jadi kamu adalah seseorang yang dia lihat sebagai orang yang punya banyak aspirasi ya, dan kamu punya banyak keinginan, tapi kamu tuh agak bingung untuk memutuskan apa yang paling kamu inginkan di dalam hidup. Jadi kamu dilihat sebagai seorang yang tadi aku bilang agak insecure karena kamu masih bingung menentukan kamu tuh arahnya mau kemana, kamu tuh mau seperti apa gitu. Kehidupan kamu mau yang seperti apa, itu kamu masih agak bingung dengan masa depan kamu. Di sini dengan 2 of Wands reverse gitu ya. Walaupun kamu punya banyak keinginan ya, dan kamu mungkin punya hal yang memang jadi sesuatu yang sangat kamu ingin wujudkan gitu ya. Dengan sepenuh hati kamu gitu ya, kamu ingin mewujudkan sesuatu, tapi kamu agak sulit untuk melompat gitu. Jadi kamu dia lihat sebagai seseorang yang punya keinginan, punya hasrat atau passion terhadap sesuatu ya, punya ide-ide, tapi kamu kadang suka simpen sendiri gitu loh. Mungkin kamu tidak terlalu percaya diri ya, aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi dia melihat kamu mungkin ini Queen of Cups, tetapi cupsnya dia tertutup gitu ya, dia tuh tidak terbuka. Dia melihat kamu tuh punya banyak ide-ide bagus, kamu punya banyak ide-ide brilian gitu ya, kamu adalah seorang yang brilian dengan ide-ide kamu, tapi mungkin kamu punya kepercayaan diri yang agak kurang dengan ide-ide kamu, karena mungkin ketika kamu punya ide A gitu ya, bagaimana caranya untuk menuju ide A tersebut kamu sendiri masih belum tahu, walaupun itu sebenarnya nggak ada masalah gitu kan, karena segala sesuatu solusi itu bisa dicari, atau apapun planning untuk menuju ide tersebut bisa diusahakan. Tetapi kamu hanya kayak gue punya ide, tapi udah gitu kamu simpen sendiri, sehingga dia melihat kamu adalah seseorang yang punya banyak ide brilian, tapi agak ragu untuk mengungkapkannya, atau agak ragu untuk mewujudkannya dengan keadaan kamu yang tadi insecure atau kurang aman karena kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Dia melihat kamu
Juga di sini dengan Five of Cups, kamu bisa mengatasi kesedihan kamu ya. Kamu bisa menutupi kesedihan kamu, bisa mengatasi kesedihan kamu. Kamu adalah seseorang yang kuat ya. Dia melihat kamu. Pada saat kamu bermasalah atau punya masalah, kamu akan cepat menghadapi masalah itu. Kamu akan tidak terlalu berlarut-larut di dalam masalah. Walaupun kamu sedih ya, tapi kamu tidak mengumbar atau tidak mengutarakan kesedihan kamu gitu ya. Kamu hanya menyimpannya saja dan kamu membiarkan itu berlalu karena kamu juga tidak ingin berlarut-larut dalam masalah tadi, karena kamu tahu kamu masih punya banyak pilihan, kamu masih punya banyak kesempatan. Kamu adalah seseorang yang dianugerahi oleh banyak kesempatan dan banyak pilihan gitu. Walaupun tadi yang aku bilang kamu merasa insecure atau tidak aman atau berdebat sendiri, ini ya kayak ada perdebatan di dalam pikiran kamu ya gitu terhadap sesuatu yang ingin kamu ambil. Jadi mungkin kamu belum menentukan apa yang ingin kamu lakukan di dalam hidup dan dia bisa melihat itu ya. Entah dia ini adalah pasangan kamu ya, romantis atau platonis atau orang yang berada di dekat kamu gitu ya. Aku nggak melihat ini adalah atasan kamu sih, tapi kalaupun ini atasan kamu, berarti mungkin atasan kamu tuh sangat menghargai ide-ide kamu ya, ide-ide brilian kamu, walaupun kamu sebenarnya kurang mampu untuk mengutarakan ide-ide tersebut, atau mungkin kamu kurang percaya diri untuk mengutarakan ide-ide tersebut, karena biasanya kita kan kalau di pekerjaan gitu ya, di pekerjaan kita tuh kita mengeluarkan ide A, itu pasti kita akan ditantang atau di-challenge lagi untuk bagaimana cara mewujudkannya gitu. Jadi bukan hanya mengeluarkan satu ide A doang gitu ya, tapi A sampai Z-nya seperti apa. Nah, mungkin kamu kalau di dalam pekerjaan, bos atau atasan kamu tuh melihat seperti itu. Jadi dia melihat kamu itu adalah seseorang yang punya banyak kesempatan, tetapi kamu sendiri belum bisa menentukan apa yang kamu ingin lakukan. Ya, karena kamu nih sepertinya dia melihat kamu tuh mengerjakan segala hal yang kamu harus kerjakan, bukan kamu mau kerjakan atau kamu inginkan gitu. Jadi ini seperti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kamu atau tidak sesuai dengan keinginan kamu. Kamu dia lihat sebagai seseorang yang penuh dengan kesempatan, penuh dengan pilihan, karena kamu adalah seseorang yang cerdik. Kamu adalah seseorang yang bisa memanfaatkan keadaan, ya. Kamu bisa memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungan dari keadaan tersebut. Bukan berarti kemudian merugikan orang lain, tidak. Tapi kamu bagaimana caranya tuh kamu bisa dengan cerdik melihat situasi, melihat keadaan atau kondisi gitu ya. Kemudian itu jadi mendapatkan keuntungan untuk kamu sendiri. Jadi ini adalah sebuah hal yang baik sih. Dan keuntungan ini bukan untuk merugikan orang lain yang pasti, tapi bagaimana kamu memanfaatkan keadaan, itulah bagaimana dia melihat kamu gitu. Oleh karena itu, kamu bukan orang yang kemudian gak punya pilihan gitu, tapi karena kebanyakan pilihan, dia melihat kamu tuh banyak kesempatan, banyak pilihan, dan kamu jadinya agak bingung dengan pilihan-pilihan tersebut, tetapi kamu punya kecerdikan dan kamu juga punya intuisi ya, punya intuisi. Queen of Cups juga punya intuisi yang baik, kemudian juga dia punya rasa mengasihi, rasa kasih sayang. Jadi kamu nggak mau merugikan orang lain dengan kecerdikan kamu itu gitu ya. Cerdik itu bukan berarti culas, jadi berbeda ya. Kalau cerdik ya dia akan memanfaatkan keadaan untuk keuntungan dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain, itu cerdik. Jadi itu yang dia lihat dari kamu. Jadi kamu punya passion, kamu juga punya insecurity ya dari masa depan kamu, tapi kamu dia lihat sebagai seseorang yang bisa mengatasi masalah. Kamu punya banyak kebesaran hati untuk melewati semua masalah atau sakit hati kamu ya. Kamu punya banyak kebesaran hati, makanya itu kamu punya banyak pilihan di depan kamu. Dia melihat kesempatan-kesempatan atau pilihan-pilihan yang datang kepada kamu atau ditawarkan kehidupan oleh kamu itu karena kamu adalah orang yang seperti ini, sehingga dia melihat kamu sebagai seseorang yang patut diperhitungkan kalau ini di sebuah pekerjaan atau kalau ini adalah sebuah hubungan ya. Kamu adalah seseorang yang bisa sangat menyesuaikan keadaan, atau kamu adalah seseorang yang
memberikan rasa kenyamanan di dalam sebuah situasi atau kondisi tertentu demi kebaikan kamu dan dia. Gitu. Dan di sini juga dia melihat kamu adalah seseorang yang cukup beruntung untuk mendapatkan apa yang kamu punya saat ini. Tapi keberuntungan itu pun karena memang kamu orangnya cerdik dan pandai. Oke, itu adalah yang dia lihat dari kamu ya. Kemudian kita lihat dari oracle-nya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Apa yang dia lihat terhadap atau dia lihat dari grup Frog. Thank you. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Please give me correct answer. Ini ada berapa ya? 1. Oke. Oh, udah 3. Yes. Nice. Ada The Runner. Kemudian Ascending dan Dragonfly. Kita bahas dulu The Runner ya, karena di sini ada nih seseorang yang lari atau pergi dari masalah. The Runner, runner in a codependent relationship. Okay, nice. Fear of intimacy, listening to ego. Okay. Kamu mungkin juga di sini karena banyak hal yang mungkin sudah dirasakan ya, dan itu mungkin menyakiti hati kamu. Dia melihat kamu adalah orang yang gak mau disakitin lagi, atau kamu adalah seseorang yang dalam relationship ya, dalam relationship kamu akan lebih cenderung melarikan diri dari hal-hal yang sudah tidak menyenangkan lagi gitu. Dan ini dia bilang runner in a codependent relationship ya. Jadi ini adalah bagaimana kamu dia lihat sebagai seseorang yang tidak ingin berada di dalam sebuah relationship yang terasa ada ketergantungan di sana gitu ya. Tetapi dia juga melihat kamu sebagai seseorang yang takut akan intim, sesuatu yang intim, yang eksklusif dengan seseorang. Mungkin itu juga terlihat dari Queen of Cups di sini ya, yang cups-nya tertutup. Jadi kamu tuh tertutup, kamu tidak bisa kamu tidak mudah mengutarakan perasaan terdalam kamu. Tadi juga ide-ide brilian kamu sebenarnya ya. Jadi kamu ketakutan akan sesuatu yang akan melekat pada kamu gitu, fear of intimacy gitu ya. Dia melihat kamu juga takut untuk mempunyai relationship yang tadi berdasarkan ketergantungan. Oleh karena itu kamu juga melindungi diri kamu sendiri karena kamu mungkin banyak kesakit hatian di masa lalu, dan dia melihat kamu memang runner, kamu melarikan diri dari perasaan-perasaan tersebut. Kemudian ada ascending, di sini transcending obstacles ya. Kamu menghadapi situasi atau kondisi yang merupakan hambatan di dalam hidup kamu dengan kecerdikan kamu. Dia melihat kamu adalah seorang yang mau belajar dengan ide-ide tadi, walaupun kamu punya insecurity ya, atau punya rasa tidak aman tadi ya, tapi kamu tetap belajar. Kemudian di sini ada expansion. Expansion itu melebarkan sayap kamu ya. Mungkin kamu dengan pilihan-pilihan ini dia melihat kamu adalah seseorang yang punya banyak networking ya, punya banyak kesempatan untuk berhubungan dengan orang lain, dan kamu mau melebarkan sayap kamu dengan networking tersebut atau dengan pilihan dan kesempatan-kesempatan tersebut. Kemudian di sini new phase, kemudian juga preparing for union. Ya, kamu saat ini mungkin dia melihat kamu bukan seseorang yang ready untuk melakukan sebuah hubungan yang eksklusif antara dua orang gitu ya. Maksudnya dengan hubungan yang dekat, hubungan yang dekat dengan seseorang gitu. Kemudian ada the dragonfly di sini. Be light-hearted, finding out things coming to light, adapt, change and heal. Oke. Dia lihat kamu adalah seseorang yang pintar beradaptasi. Di sini the dragonfly ya, pintar beradaptasi ya. Kamu tidak ingin berlama-lama di dalam sebuah perasaan sakit hati. Kamu ingin cepat keluar dari hal itu
karena kamu tahu bahwa banyak pilihan yang ada di depan kamu. Itu yang dia lihat. Kamu adalah orang yang cukup optimis menurut aku ya, dia melihatnya. Dia melihat kamu cukup optimis, kemudian kamu juga adaptif. Kamu tuh sangat bisa menyesuaikan keadaan dan sangat bisa membuat keadaan jadi nyaman seperti yang kamu inginkan, gitu. Coming to light. Nah, coming to light di sini kamu dia lihat kamu memang punya banyak hal-hal yang positif, tapi kamu tidak ingin memperlihatkan itu, gitu. Dia lihat sebagai seseorang yang mungkin harus lebih belajar untuk menjadi ringan hati, gitu. Entah bagaimana ketika kamu mengutarakan ide-ide kamu, gitu ya, atau terhadap insecurity kamu atau perasaan tidak aman kamu terhadap tujuan hidup kamu atau mungkin masa depan kamu. Just be light hearted. Dia mau melihat kamu untuk belajar lebih be light hearted, ya. Itu yang dia lihat dari kamu, dan kamu adalah seseorang yang punya kualitas bagus untuk berkembang, punya banyak kesempatan di depan kamu. Ini dia melihat kamu seperti itu, ya. Oke, kemudian kita lihat dari inisialnya, siapakah dia yang ada di pikiran kamu. Kalau memang inisialnya ada di sini berarti terkonfirmasi, tapi jangan sedih kalau tidak ada inisial di sini ya. Bukan berarti file ini atau grup ini tidak ada pesannya untuk kamu, oke? Kita tulis Spirit Archangel and Spirit Guide. Ini adalah inisial untuk file 4 atau grup Frog. Oke, ada D, ada M, ada P, ada G, ada N, ada K, ada H, ada X, kemudian ada S, dan ada O. Oke, jadi ini adalah inisial dari persons kamu ya, yang mungkin dia melihat kamu seperti yang tadi aku uraikan. Jadi dia adalah D, M, P, G, N, K, H, X, S, dan O. Oke, ini adalah reading kamu. Semoga ini membantu dan terima kasih sudah menonton. Sending you love and light. Bye-bye.